partisipasi 50%, pemenangnya cuma 30%. Nah itu kan buat kualitas demokrasinya juga akan berkurang. Dan masalah ini kan pasti selalu dibebankan kepada KPU sebagai penyelenggara. Artinya kesuksesan sukses atau tidaknya pilkada itu kan ditentukan oleh KPU. Betul, betul. Nah, apalagi sekarang lagi di tengah pandemi nih. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan komisioner KPU Kota Tangerang Selatan, Abang Ahmad Mujahid Jen. Apa kabar Bang Mujahid? Alhamdulillah baik Bang Daus, CEO Respublika. Luar biasa ini. Gua langsung ditanya-tanya sama CEO nih. Putaran juga. Kali ini gua mau membahas seputar pilkada yang sudah mulai dibuka lagi ya Bang ya. Setelah kemarin sempat mengalami penundaan, terhitung mulai tanggal 14 Juni kemarin tahapan pilkada mulai dimulai lagi gitu. Bisa ceritain Bang tentang pilkada ini seperti apa? Kayak warungnya dibuka lagi ya. Iya. Ya, kemarin kan sempat tertunda ya oleh KPU karena ada COVID. Kemudian sekarang karena sudah ada Perpu nomor 2, ada Perpu nomor 2 yang sudah diputuskan bahwa tanggal 9 Desember hari pemungutan suara, maka terhitung per tanggal 15 Juni kemarin kita sudah secara tahapan sudah dimulai kembali untuk melanjutkan tahapan yang sempat terhenti. Kan ketika ditunda ada 4 tahapan yang harusnya berjalan ya. Verifikasi faktual untuk daerah yang memiliki calon perseorangan, kemudian Tangsel nggak punya. Kemudian pemutakhiran daftar pemilih, ada rekrutmen PPDP petugasnya. Nah itu kan sempat terhenti. Nah sekarang dilanjutkan kembali. Kemarin baru kita melantik PPS lah secara serentak. Ya, sifatnya sih offline, tapi dibagi dengan 7 kecamatan dan juga menggunakan prosedur COVID. Jadi dilantiknya masuknya dicek suhu tubuh dengan termogan, kemudian semuanya menggunakan masker, hand sanitizer, dikasih physical distancing gitu, berjarak, baru kita lantik. Itu aja sih, nggak ada ramah tamah kemudian itu yang bedanya. Artinya beda banget nih lagi pandemi begini ya. Iya, kemarin serentak kita 1 hari, jadi komisioner dibagi di 7 kecamatan itu. Gerah juga ya Us ya. Berarti memang sekarang ini social distancing dan lain sebagainya diberlakukan. Untuk untuk salah satu tahapan kan pasti ada yang tatap muka kan dengan pemilih. Nah, di Perpu kan juga sudah ada Bang ya. Untuk teknisnya nanti seperti apa? Baik. Jadi gini, sebetulnya sih tahapan yang kita jalani ya tahapan normal ya. Hanya saja nanti dikombinasikan dengan new normal karena kita menyesuaikan dengan kondisi COVID. Maka nanti ada penyesuaian di setiap tahapan. Nah ini hanya saja PKPU terkait tahapan dengan COVID ini belum keluar di KPU. Tapi memang kita disarankan untuk kalau sosialisasi misalkan kita tidak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sifatnya masif itu kemarin kita lakukan efisiensi. Jadi gini, KPU melanjutkan tahapan di tengah pandemik ini bukan serta-merta kita langsung menerima untuk melaksanakannya. Pertama KPU minta kekuatan hukum dulu. Keluarin di Perpu. Kalau tanggal 9 Desember
kemarin sih kepengen sih di akhir Mei sudah ada tuh Perpu. Karena terlambat, akhirnya tahapan bisa dimulai di tanggal 15 Juni. Kan karena supaya tidak digugat, nanti kita udah melanjutkan tengah jalan dihentikan lagi. Nah yang kedua, prosedur keselamatan dan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, pemilih maupun peserta itu terjamin. Nah ini akan berkorelasi dengan tingginya biaya pelaksanaan pilkada. Salah satunya kita harus mengurangi TPS nih, yang ini ya. TPS yang tadinya maksimal 800 per TPS pemilih, sekarang kan dirubah menjadi 500. Artinya ada penambahan ya? Nah, artinya kan itu berkorelasi dengan penambahan TPS. Satu sisi penambahan TPS kita butuh anggaran. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi COVID butuh anggaran. Nah, akhirnya KPU menyesuaikan, pertama melakukan efisiensi. Kita efisiensi misalkan perjalanan dinas, kita efisiensi karena kan nanti pertemuan-pertemuan secara langsung kan sudah terbatas lah ya. Iya. Sudah tidak lagi seperti dulu. Kemudian sosialisasi yang sifatnya masif seperti jalan sehat, pan baik apa segala macam itu kita efisiensi. Nggak ada. Kita efisiensi, termasuk kegiatan yang sudah misalkan tadi pencalonan perseorangan karena tidak semua yang terserap, tidak ada calon perseorangan, itu kita lakukan efisiensi. Itu ada sekitar 6,9 miliar kita lakukan efisiensi. Nah itu tadi untuk mengcover penambahan TPS. Nah TPS kita yang tadinya kita rencanakan 2.498 itu dengan 500 per pemilih menjadikan 2.962-an lah gitu. Berarti ada penambahan sekitar 600-an TPS. Itu kan korelasi kemana-mana kan. Honor penyelenggara di KPPS saja ada 7 KPPS, 2 Linmas, belum logistik TPS, segala macam ya, belum bintek, belum ke PPDP, larinya kemana-mana itu. Nah itulah tadi termasuk prosedur penyiapan alat pelindung kesehatan untuk penyelenggara. Nah sisanya tentu nggak ke-cover oleh APBD. Jadi kita nggak minta tambahan nih dari APBD. Untuk penambahan TPS, kita tadi efisiensi segala macam. Nah untuk yang COVID-nya, nah ini karena nggak ke-cover oleh APBD, maka di-cover seluruh Indonesia oleh APBN. Gitu. Nah termasuk BIMTEK nanti ada apa enggak? BIMTEK ada. Itu kan gimana itu teknisnya? Jadi gini, makanya karena PKPU-nya belum ada ya yang mengatur itu, hanya pembatasan orang. Misalkan tadinya kita bisa sekaligus, nanti bisa jadi bergelombang gitu. Kalau BIMTEK-nya kita anggap virtual juga cukup, bisa virtual. Kalau harus tatap muka ya kita tatap muka. Tergantung nanti tingkat yang kita anggap kesulitannya aja substansinya. Kalau bisa dilakukan virtual kita virtual. Kalau tidak bisa dilakukan virtual tatap muka, tapi nanti kita akan bergelombang dengan mempedomani protokol. Kalau coklit itu nanti gimana? Kalau coklit tadi karena walaupun di tengah pandemi kemudian tidak mengurangi kualitas demokrasi katanya, termasuk bagaimana kita memfasilitasi pemilih, menjaga hak pilih, maka COVID dilakukan secara door to door, tetap layaknya seperti tidak ada COVID, normal. Hanya saja petugasnya kita bekali alat pelindung, misalkan masker, hand sanitizer, itu sih yang di perencanaan ya, yang pelindung itu ya, face shield gitu. Itu di perencanaan. Nah, nanti kita nunggu PKPU itunya lah yang mengatur itu semua terkait protokol COVID-nya seperti apa. Artinya memang dari segi masalah teknisnya aja, peraturan segala macam ini belum keluar semua ya? Ya tinggal nunggu yang itu sebetulnya. Teknisnya seperti apa segala macam. Lalu sosialisasinya nanti seperti apa? Nggak, ini kan kalau menurut KPRI
tidak dalam waktu lama ya, sebentar lagi. Dan belum ada yang apa ya? Ini kan masih ada perubahan-perubahan ya? Iya, maksudnya masih tahapan yang belum melibatkan peserta. Jadi KPU kita masih bisa mendrive kita bagaimana agar kita menyesuaikan dengan kondisi COVID gitu. Karena nanti kalau udah ada peserta, nah itu akan terikat juga nanti dengan aturan itu yang COVID. Nah, itu yang menurut saya belum bisa menyampaikan karena apa namanya PKPU-nya belum keluar. Pokoknya setiap tahapan nanti kita akan berkoordinasi dengan gugus tugas. Potensi COVID-nya seperti apa yang harus dilakukan, metodenya seperti apa. Jadi sekarang masih koordinasi lah ya? Iya, tapi di perencanaan sudah ada. Jadi bukan hanya APR nanti, termasuk kalau penyelenggara ya, termasuk suplemen kesehatannya juga kita kita fasilitasi, misalkan vitamin kayak gitu. Oh begitu Bang ya. Jadi memang benar-benar harus protokol Ya, kesehatan gitu. Betul. Apalagi nanti di TPS. Baru kajian. Jadi PKPU-nya belum ada untuk pemungutan dan penghitungan suara. Sampai alat coblos pun dalam kajian KPU RI. Apakah alat coblos ini yang sekali pakai itu? Biar tidak digunakan oleh banyak orang, atau alat coblosnya satu tapi pemilih menggunakan sarung tangan yang sekali pakai yang disediakan gitu. Jadi termasuk nanti dalam pemungutan suara juga akan dilakukan protokol COVID begitu. Artinya memang banyak aturan yang harus dilakukan ya ketika coblosan ini Bang. Iya betul. Tadi COVID-nya lumayan juga nambah anggaran juga itu. Nah itu artinya kan berpengaruh juga terkait ke partisipasi lah masyarakat kan. Kalau menurut data yang gue lihat di 2011 partisipasinya di bawah 60%. Iya. Itu dengan kondisi normal. Pilkada baru pertama kali. 2015 pun seperti itu. Nah dengan kondisi seperti sekarang ini yang banyaknya aturan, orang harus ini segala macam kan tentunya bisa mempengaruhi masyarakat untuk ke TPS. Iya. Nah itu gimana? Minta tanggapannya. Emang kita kan baru 3 kali ya, mau ketiga kali melaksanakan pilkada. Dan di Tangsel ini partisipasi pilkada berbeda dengan pemilu ya. Kalau pemilu relatif tinggi lah, kalau pilkada memang agak rendah. Sebetulnya banyak faktor, misalkan gini. Dan persoalan partisipasi tentu bukan ukuran itu apa sih istilahnya, partisipasi itu gawean bareng-bareng lah gitu, bukan KPU ansih itu persoalan partisipasi. Bagaimana calon apakah memberikan harapan atau tidak, kan motivasi orang memilih itu banyak, ya kan, apalagi di Indonesia kalau pemilu selalu tinggi kan. Kalau menurut saya dulu pernah ikut di penelitian itu, kalau di Indonesia kalau di Amerika misalkan pertanyaannya kenapa Anda tidak memilih, kalau di Indonesia lebih tepatnya kenapa Anda memilih, karena sekalipun memilih itu hak, kalau di pemilu masih banyak pemilih di Indonesia yang menganggap kewajiban dia untuk memilih pemimpin. Sama itu ada juga yang orang memilih karena ada harapan, ada ingin perubahan apa segala macam. Artinya banyak segmentasi. Nah kalau di Tangsel misalkan pilkada dengan pemilu berbedanya, oke, di Tangsel ada hari libur, tapi penduduk Tangsel tidak semuanya bekerja di Tangsel. Iya. Hampir lebih besar adalah yang bekerja di luar Tangsel. Tangselnya libur. Di luar Tangselnya DKI-nya nggak libur, nggak ada hajatan pilkada. Itu juga berpengaruh juga menurut kita terhadap kehadiran pemilih. Tapi kalau harapan KPU, partisipasi itu bukan hanya saja bagaimana pemilih bisa hadir
pada hari H di TPS. Tentu itu juga kita berharap lah ya untuk sebuah legitimasi. Tapi untuk kualitas pilkada, untuk kualitas pemilu, kita berharap partisipasi itu ada di setiap tahapan pemilu. Nah, bagaimana bisa kita melihat kualitas tahapan pemilu sekarang ini dengan segala keterbatasannya? Ya. Itu kan menjadi tantangan juga, Bro. Betul. Tentu KPU juga harus beradaptasi dengan teknologi juga ini. Misalkan tahapan kemarin pemutakhiran daftar pemilih. Kita kan berharap ada partisipasi masyarakat untuk memastikan haknya ini sudah terpenuhi atau belum. Misalkan dengan cara apa? Minimal mengecek. Jadi tidak usah harus datang ke TPS, harus datang ke kelurahan atau ke kantor PPS. Cukup di rumah dengan gadget sudah bisa mengecek sudah terdaftar atau belum. Kemudian kita juga ingin semaksimal mungkin, setransparan mungkin, termasuk calon misalkan. Setelah ditetapkan, kita akan publish di website kita sehingga pemilih ketika ingin mengakses, ingin mencari tahu latar belakang apa segala macam, minimal dari visi misi si calon, biografi si calon itu bisa diakses di KPU. Jadi akan setransparan mungkin untuk pemilih-pemilih, bagaimana dia memilih bisa serasional mungkin. Itu sih, jadi semakin tinggi tingkat pemilih yang rasional, maka kan kualitas demokrasi kita juga semakin baik. Iya. Cuman kan persoalannya di situ. Kita pesta demokrasi di tengah pandemi. Ya kan? Itu yang mungkin lebih beratnya di situ. Apakah nanti ketika partisipasinya rendah itu legitimasinya kurang, kan jadi persoalan juga kan? Apalagi misalkan di bawah 50%. Partisipasi 50%, pemenangnya cuma 30%. Nah, itu kan buat kualitas demokrasinya juga akan berkurang. Dan masalah ini kan pasti selalu dibebankan kepada KPU sebagai penyelenggara. Artinya sukses atau tidaknya pilkada itu kan ditentukan oleh KPU. Ya, betul. Nah, apalagi sekarang lagi di tengah pandemi nih, Bang Jene. Ya. Gimana dong tanggapannya? Ya, kalau kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita juga sedang mengkaji, menggodok bagaimana metode sosialisasi yang yang tepat sasaran gitu. Jadi di KPU. Kemudian persoalan sebetulnya kan sekarang bagaimana meyakinkan kepada publik bahwa sekalipun di tengah pandemik misalkan proses tahapan yang dilakukan ini tetap persoalan kesehatan dan keselamatan publik ini tetap terjaga. Kan ini dulu nih yang ingin kita sampaikan kepada publik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tadi misalkan karena kita juga mempedomani prosedur COVID. Syukur-syukur nanti tanggal 9 Desember kurvanya sudah turun. Jadi maksud saya kenapa tidak semua dibeban? Ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang itu di luar KPU sebetulnya gitu. Tadi misalkan kayak orang pengen milih, dia punya harapan nih sama si calon. Itu kan nggak KPU yang bagaimana menghasilkan calon. Tapi tugas calon juga ya, Bro ya? Iya, maksudnya tugas peserta pemilu juga bagaimana menjaring calon itu yang bisa memberikan harapan pada masyarakat. Kemudian ada tugas pemerintah juga misalkan untuk melestarikan demokrasi, untuk meningkatkan partisipasi. Jadi banyak pihak lah, pihak yang ikut terlibat, termasuk teman-teman Respublika ini sudah bentuk partisipasi lah. Iya, makanya kita mengundang KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi. Iya. Nah, saya berharap sih teman-teman media itu juga penting lah. Penting nanti teman-teman media ikut membantu kita dalam rangka mensukseskan pilkada. Nih, gua baca salah satu portal berita isinya KPU siapkan opsi tunda pilkada di daerah risiko tinggi. Komisi Pemilihan Umum membuka opsi penundaan pilkada di daerah risiko tinggi penularan COVID-19. Pemungutan suara berdasarkan peraturan pemerintah tentang penundaan pemilu. Karena penanganan pandemi tidak sama di seluruh wilayah Indonesia, ada zona merah bahkan merah tua. Kita membuka ruang kalau pada hari H pemungutan suara ada daerah risikonya masih tinggi, maka dibuka peluang untuk melakukan penundaan tahapan. Nah,
Tangsel ini kan masuk dalam zona merah nih, Bang Yen. Gue minta komentarnya dong terkait ini. Ya, jadi gini, nanti itu ranahnya ada di KPU RI ya. Tapi gini, Artinya kan udah siap-siap juga lah planning. ya maksudnya gini, maksudnya secara peraturan ranahnya ada, apa namanya, ruangnya ada, ruangnya ada. Jika tanggal 9 Desember misalkan pandemiknya masih pandemik dan segala macam lah. Cuma hanya saja kalau kemarin kan sebelum ada Perpu itu diputuskan ditundanya oleh KPU. Nah, di Perpu ini proses penundaan ini dilakukan bersama. Artinya Jadi dikoordinasikan dulu antara penyelenggara, pemerintah dengan Komisi 2. Itu di pasal apa 120 apa 122A gitu. Pertama itu ya. Jadi proses penundaannya tidak serta-merta oleh KPU di Perpu nomor 2. Nah, kemudian saya menanggapi intinya ya, apa namanya, ditunda untuk daerah yang zona merah. zona merah. Tangsel ini zona merah. Setahu saya sih undang-undangnya belum berubah kan, Undang Nomor 10 yang mengatur tentang pilkada. Nah, itu masih serentak. Masih serentak. Nah, ini proses ditundanya seperti apa? Karena saya juga portal berita ya belum tahu ya, belum baca juga itu portal beritanya. Karena di undang-undang itu serentak yang saya tahu. Ada pemilu nanti jadi pemilu nasional itu tahun 2024. Gitu. Nah, sekarang tuh serentak. Kalau ditunda parsial gitu, apa korelasinya? Nanti mungkin saya juga akan baca portalnya dan koordinasi lagi. Ini yang ngomong Pramono Utan, Wakil Ketua KPU Pramono Ubaid Tantowi di Jakarta gitu. Iya, jadi kalau penundaannya ranahnya tadi apa secara hukum, secara hukum legal, intinya ada ranahnya apa ruangnya, ruangnya ada. Hanya saja tadi kalau di Perpu yang saya baca, di Perpu 2 itu penundaan sekarang tidak serta-merta bisa dilakukan oleh KPU. Tapi harus Dikoordinasikan dengan selain penyelenggara dengan pemerintah dan juga dengan Komisi 2. berarti rumit ya. Iya. Ini ada deh pasal gue. Jadi memang apa namanya pasal-pasalnya juga kita masih melihat lah. Iya, dalam hal pemungutan suara serentak bulan Desember tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda, serentak bahasanya. Ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir melalui mekanisme sebagian dimaksud dalam pasal 122A. Ya tadi koordinasikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kayak sih merahnya berkurang nih. Ya mudah-mudahan sih udah nggak jadi pandemi. Udah nggak ada jadi pandemi dan. Amin lah ya. Oke dah kalau begitu Bang Jen, makasih. Ya. Sekian diskusi kita pada hari ini. Bye.